Ya, kalau kami melihat ini ada upaya untuk tebang pilih. Melihat kasus kalau yang tersangka, yang terduga itu kritis terhadap kekuasaan, terhadap Jokowi, langsung sprint, cepat-cepat saksi dipanggil, melakukan penggeledahan. Walaupun saya udah keluar dari KPK dan sampai saat ini pun saya selalu mengkritik KPK. Kalau untuk penanganan kasus, tidak mungkin KPK, yang apalagi penyidiknya berani merekayasa kasus. Tetapi kalau yang disebut dalam fakta pengadilan, dalam laporan dan sebagainya itu orang-orang yang berpihak kepada kekuasaan, maka di situ tidak ditebang. Ini adalah namanya fenomena tebang pilih. Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Pada saat proses bagaimana Firly gitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh mantan penyidik kemarin, Mas Ronald jadi saksi kan, terkait dengan penggeledahan di suatu tempat yang ternyata tidak jadi. Ya, kemudian juga harusnya Pak Hasto udah jadi diajukan jadi tersangka dari dulu, ternyata nggak jadi. Ini kan ada apa? Apalagi kita tahu Firly kan bermasalah di KPK. Sebenarnya sejak 2020-2021 ada rekomendasi supaya Pak Hasto saat itu sudah mulai ditetapkan sebagai tersangka, tapi kan pimpinan KPK saat itu kan menolak dan kemudian tidak menindaklanjuti. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya? Yang ini? Anak ibu yang ini? Tuh, cocuit banget. Firly Bahuri. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan Ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Siapa tuh? Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Menjawab nggak sih? Kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu? Kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Ini adalah namanya fenomena tebang pilih. Tembang pilih berarti. Tembang pilih atau ada kekuatan besar yang menyetop KPK gitu kan? Nah, ini kan ada salah satu rangkaian yang tadi Mas Dedi katakan ketika ada TWK disingkirkan oleh Firly. Saya melihat ini ada satu kesatuan yang utuh. Saya kasih contoh nih, kenapa misalnya sekarang kita tadi dikatakan KPK tiba-tiba sprint nih isu Harun Masiku. Saya duga ini ada kaitannya kan selama 4 tahun, koreksi saya kalau saya salah nih KPK ya, selama 4 tahun sebetulnya KPK ingin membongkar itu tapi nggak bisa. Saya duga ini antara lain ada kaitannya dengan mantan ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali ya untuk kita simak bersama, di mana ex penyidik KPK dan Deddy Corbuzier membahas soal Harun Masiku dan juga Hasto. Bagaimana kasus itu bisa berjalan kembali dan mengapa Hasto menjadi tersangka? Di situ dijelaskan semua oleh ex penyidik KPK dan juga Deddy Corbuzier ya. Kita tahu bersama, penersangkaan Hasto sebagai tersangka KPK itu katanya ditarget oleh kekuasaan. Padahal bukan ya, dari dulu memang Hasto sudah akan dijadikan tersangka oleh KPK. Tapi entah kenapa, seakan dijegal oleh pihak-pihak tertentu. Dan banyak asumsi yang berkembang bahwa penjagalan itu dilakukan oleh partai PDIP ya. Dicurigai itu menyangkut kedekatan antara Megawati dan juga Firly Bahuri. Kita juga tahu ya, Pak Jokowi tidak sepenuhnya memegang kekuasaan saat menjadi presiden. Bu Mega mengklaim bahwa Pak Jokowi itu merupakan petugas partai, yang bisa diartikan ya, PDIP lah yang sepenuhnya berkuasa dan bukan Pak Jokowi. Dan sekarang PDIP sudah tidak berkuasa, jadi kasus itu bisa jalan kembali ya. Itu menurut spekulasi. Oke, langsung saja kita simak pernyataan ex penyidik KPK dan juga Deddy Corbuzier. Tapi sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu statement Ade Armando di video berikut ini. Ya, saya duga dia udah bersalah kan, mundur, diberhentikan ya. Udah tersangka sekarang. Jadi ini selama 4 tahun teman-teman KPK itu ingin segera membongkarnya.
Karena mereka merasa punya informasi yang cukup bahwa something terribly wrong terjadi nih dalam kasus Harun Masiku. Dan sejak tahun 2020, lagi-lagi koreksi saya kalau salah, memang nama Hasto sudah disebut. Apakah sebagai tersangka, apakah terlibat, apakah pemeran, saya nggak tahu ya. Cuman sudah bahkan jadi maksudnya waktu itu diintervensi oleh PDI Perjuangan, tapi tadi disebutkan. Saya nggak bilang ada intervensi dari PDIP. Ada kecurigaan ke sana, tapi saya sebutkan. Saya tidak ya. Logikanya maksud juga tadi disebutkan, kalau seandainya Mas Hasto sebagai sekjen pada waktu itu yang berkuasa, ya kan? Pada waktu kan 5 tahun lalu sebelum pemerintah sekarang berkuasa, nggak akan ada kasus Harun Masiku, itu gimana penjelasannya? Setuju, saya cuma mau bilang bahwa dalam 4 tahun tersebut dari tahun 2020 sampai 2024. Ya, pasti ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah jangan sampai ini terbongkar. Karena buktinya adalah sekarang begitu udah ganti ketuanya, ya Firly Bahurinya diganti, ketua yang baru, dan kemudian PDIP-nya sendiri tidak menjadi sebuah partai dominan, ya tiba-tiba sprint. Dan itu menurut saya ya biasa-biasa aja. Selama ini ditahan-tahan, begitu dikasih kesempatan sprint, ya. Kalau Anda tanya ke saya, menurut saya Pak Hasto salah nggak? Saya sih percaya dia salah. Tapi kan saya percaya, belum tentu benar. Kok bisa percaya dari mana? Karena tadi dari 2020 sudah disebut. Ya, jadi kalau kasusnya Harun Masiku, Bang, saya selalu mengatakan ini kasusnya receh. Receh, bener dong berarti gue benar. Receh, oke. Tetapi kita bisa melihat ternyata dampaknya luar biasa. Sehingga kemudian Harun Masiku yang tadi Abang benar katakan, seharusnya dia kan mencari kerja. Ya, betul. Ya. Kemudian dia berani menyuap. Betul. Ya, dibantu oleh orang. Betul. Artinya ketika dia lari sampai 60 bulan atau 5 tahun, duit dari mana, Bang? Dan koruptor, Bang, kalau dia kabur, dia nggak mungkin ngumpet di jembatan, iya betul, di terminal. Berarti ada yang membiayai. Wah, ada. Jadi Harun Masiku tuh sampai detik ini ada yang membiayai. Ada yang membiayai, Bang. Karena kan dia aja nyari kerja, Bang. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Nggak punya duit, makanya menjadi anggota DPR. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Dia masih ngutang tuh. Kalau nggak dibayar sendiri kan. Dan pengalaman saya, Bang, ketika menangkap buronan koruptor. Kan yang buron bukan hanya Harun Masiku, iya, betul, banyak. Karena koruptor nggak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, betul, Bang. Yang kabur itu biasanya konglomerat, Bang. Pejabat tinggi yang punya uang untuk membiayai diri mereka. Itu pun ketangkep. Setelah 1 tahun atau 1,5 tahun. Psikologis seorang koruptor melarikan diri itu hanya 1 sampai 1,5 tahun, Bang. Oke. Setelah itu mereka pasti sulit untuk ditangkap. Dan ketika ketangkap, tahu nggak, Bang, di mana? Di mana? Pertama di apartemen mewah. Apartemen mewah. Yang kedua rumah townhouse. Rumah townhouse. Yang premium. Oke. Ya, kemudian juga di tempat-tempat yang istilahnya memang itu tempatnya mewah. Mewah. Ya kan, di penthouse dan sebagainya. Artinya sekarang ketika Harun Masiku masih belum ketangkap dan Hasto pun sudah jadi tersangka. Ada apa? Nah, oke. Kita berhenti di situ dulu. Belum pinggir jurang. Belum. Berhenti di situ dulu. Tapi kita setuju bahwa Harun Masiku ini sebenarnya korupsinya mah sedikit kan? Ya nggak sedikit lah, maksudnya gede. Cuman maksudnya kalau dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin, wow ini sebenarnya kan masalah politik dong. Ada politiknya dong di sini dong. Iya dong. Ya. Kalau kita bicara mengenai masalah politik dan hukum, ya itu kan pasti ada hubungannya erat. Betul. Ya, tapi sejauh mana politik mempengaruhi hukum dan hukum dipengaruhi oleh politik akan dilihat dari bukti dan fakta. Gue boleh mengatakan begini nggak? Gue berada di tengah-tengah deh ya. Oke. Kasus Harun Masiku dan Hasto ini mungkin politisasi, tapi bukan kriminalisasi. Kalau politisasi bisa dianggap, karena kan bukti bahwa adanya politisasi kan tidak ada. Ya, tetapi, jadi asumsi boleh dong. Boleh. Oh, kan saya boleh dong. Ketika saya misalnya berdebat dengan teman-teman yang pro Hasto, ya saya katakan silakan teman-teman mengatakan ini politisasi, ada bayang-bayang misalnya presiden yang sebelumnya, ada silakan. Tapi kan nggak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan kesalahan. Betul. Tapi kriminalisasi jelas faktanya ada. Dan di KPK, Mas, walaupun saya udah keluar dari KPK dan sampai saat ini pun saya selalu mengkritik KPK. Kalau untuk penanganan kasus, tidak mungkin KPK
ya apalagi penyidiknya berani merekayasa kasus. Diperintahkan sama pimpinan naikkan ini, kalau nggak ada buktinya, nggak mungkin mereka ngarang-ngarang, nggak mungkin ada keterangan saksi dipalsukan, ya nggak mungkin, ya apalagi saya kenal dengan Kasatgas penyidikannya ya, Mas Rosa Purwobekti ya, saya mungkin udah 10 tahun lebih lah bersahabat dengan dia, gitu ya, dia orangnya clear lah, lurus tuh bawahnya tuh, lurus, nggak mungkin kemudian dia tadi saya katakan tiba-tiba ada bukti yang nggak ada diada-adakan, ada bukti yang diletakkan, ada bukti yang ditaruh misalnya, nggak ada lah. Kalau Hasto tersangka, saya yakin tersangka dia dengan 2 alat bukti yang cukup.